Hai hai hai, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Kali ini Mimin bakal merekap donghua terbaru di tahun ini. Donghua ini berjudul Perfect World yang menyuguhkan aksi yang sangat bagus pokoknya. Film ini bercerita mengenai seorang anak yang terlahir dengan bakat yang tertinggi. Namun karena bakat yang tinggi itu membuat keluarganya berniat membunuhnya. Yang pada akhirnya orang tuanya pun menyembunyikan anak tersebut di sebuah desa. Dan dapatkah anak itu menjadi seorang kultivator yang terhebat? Kita lihat saja, oke? By the way, film ini baru rilis bulan April kemarin, jadi masih sedikit episodenya. Dan Mimin akan rekap tiap 1-2 episode nantinya. Gak apa-apa kan, sambil kita nunggu Spirit Swords of Rage juga, oke? Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Pada awal film, kita akan disuguhkan sebuah prolog, yang mana ada seorang ayah bernama Si Jiling yang sedang menggendong anaknya. Dia terlihat memasuki istana Wu dengan penuh amarah, dan melawan prajurit di sana dengan dibantu oleh istrinya bernama Chi Wining. Ternyata kemarahannya ini dikarenakan anaknya akan dibunuh oleh keluarganya sendiri, yang berdalih itu semua demi kesejahteraan rakyat Istana Wu. Dan pada akhirnya, pertarungan pun berlanjut antara Si Jilin dan Si Rui, yang sepertinya Si Rui ini adalah pemimpin keluarga Istana Wu. Dan setelah itu, film pun dimulai. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, kita dibawa ke sebuah desa batu yang memperlihatkan 5 orang anak yang sedang berlatih. Di antara mereka ada seorang anak yang paling muda yang bernama Shi Hao. Dan sepertinya anak ini adalah bayi yang digendong di awal film tadi. Dan kita belum diberitahu bagaimana kisahnya dia sampai di desa batu ini. Mereka semua sedang dilatih oleh kakek Patriark yang bernama Si Yunfeng. Di sini, Patriark itu adalah pemimpin keluarga ya. Mereka dilatih agar dapat melindungi desa dan dirinya dari para binatang buas yang ada di sekitar mereka. Dan di sini, Xiao itu dipanggil dengan sebutan Xiao Budian, yang mana Budian itu sebutan untuk anak yang termuda. Setelah itu, Sim berpindah di suatu tempat. Di sana ada tim pemburu yang sedang mengincar hewan buas bernama Two-Headed Fire Rhino, atau badak api berkepala dua. Mereka ini adalah ayah dari anak-anak yang tadi sedang berlatih, dan berniat memburu badak itu sebagai bekal persediaan makanan mereka, sekaligus mengambil esensi binatangnya untuk digunakan sebagai obat-obatan memperkuat anak-anak di desa batu. Dan setelah itu, perburuan pun dimulai. Namun, di saat mereka sedikit lagi mendapatkan buruannya, datang hewan buas lainnya bernama Green Scale Eagle, atau elang sisik hijau yang juga memburu badaknya.
Dan di saat mereka sedang bersembunyi, Green Scale Eagle itu mengetahui keberadaan tim pemburu, yang mana pada akhirnya burung itu mencoba menyerang mereka. Untungnya di saat itu terjadi bencana gunung meletus yang membuat Green Scale Eagle itu kesulitan. Yang akhirnya tim pemburu pun berhasil lolos dan membawa Badakya ke desa batu. Di sana kedatangan tim pemburu disambut hangat oleh warga dan juga anak-anak mereka. Tapi di sini Shihou merasa sedih melihat teman-temannya yang bisa berbincang dengan ayah mereka. Karena dia tidak tahu di mana orang tuanya berada dan bagaimana keadaan mereka. Dan di saat itu, kakek si Yunfei mencoba menghiburnya dengan mengajak Shihou melihat hasil hewan buruan yang ditangkap oleh tim pemburu. Kemudian, scene berganti di mana seluruh rakyat desa batu sedang berdoa kepada Dewa Willow. Jadi, menurut cerita di sini, setiap desa itu ada semacam kekuatan yang melindungi desanya, dan mereka menyebutnya dengan dewa. Dan di desa batu ini dilindungi oleh Dewa Willow yang sudah lama melindungi mereka dari para hewan buas kuno. Setelah berdoa, tim pemburu pun menyiapkan bak pemandian obat yang akan digunakan oleh anak-anak mereka. Bak itu berisikan obat langka dan tambahan esensi hewan dari badak api berkepala dua tadi. Namun, saat masuk ke dalam bak itu bukanlah hal yang mudah. Anak-anak harus bisa menahan rasa sakit dari obatnya. Dan jika berhasil menahannya, mereka pun bisa memiliki tulang yang kuat seperti esensi dari binatang yang diserapnya. Sebelum dimulai, seperti anak kecil pada umumnya, Shihou berkata jika ia bisa menahannya, ia meminta susu hewan kepada kakek Petriak. Dan ketika kakek Petriak mengiyakannya, Shihou pun menjadi lebih semangat untuk bisa menahan rasa sakit di bak pemandian tersebut. Lalu, kakek Petriak pun mengeluarkan kekuatan Rose Mystic Force yang membuat proses penggabungan dengan esensi binatangnya menjadi lebih cepat. Namun, baru sebentar saja anak-anak sudah tidak kuat menahannya, dan yang tersisa hanya Shihou yang masih bertahan. Tak lama, keluarlah esensi sejati dari badak api berkepala dua itu, dan Shihou berusaha menyerap esensi tersebut. Setelah Shihou menyerapnya, tubuhnya menjadi sangat panas, dan dia mencoba mengalirkan kekuatannya untuk meringankan panasnya dengan mengangkat bak pemandian tersebut. Shihou pun berhasil menyerap esensi dari hewan tersebut, dan dia tak lupa menagih susu hewan kepada kakek Petriak. Selain itu, anak-anak yang lain juga memuji kehebatan Shihou, kecuali Pihao yang sepertinya terlihat iri dengan Shihou. Shihou pun akhirnya mendapatkan susu hewan yang dia inginkan, dan dia pergi ke tempat Dewa Willow. Di sana, Shihou memberikan susu kesukaannya kepada Dewa Willow sambil berdoa tentang keberadaan orang tuanya. Walaupun Shihou belum pernah melihat seperti apa wajah kedua orang tuanya, tapi di sini Shihou sangat merindukan kasih sayang mereka. Di saat itu, adiknya Pihao datang. Dia bernama Hunyu. Shihou lalu menanyakan di mana kakaknya berada yang biasanya menjaganya. Dan Hunyu hanya bisa mengatakan burung besar dan telur. Tapi Shihou langsung paham dengan ucapan itu dan menyuruh Hunyu untuk pergi ke kakek Petriak, dan Shihou pun bergegas pergi. Di sisi lain, ternyata Pihao dan anak yang lainnya pergi ke sarang Green Scale Eagle untuk mengambil telur miliknya. Namun, Green Scale Eagle ini memiliki semacam insting penglihatan jarak jauh, dan burung itu mengetahui bahwa telurnya sedang dicuri. Tepat saat Green Scale Eagle akan datang, Shihou juga tiba di sana dan menyuruh meletakkan telurnya kembali. Namun, Pihao tidak ingin melepaskan telurnya dan mereka pun kabur membawa telur elang tersebut. Di saat itu, Green Scale Eagle yang sedang membawa buruannya melemparkan babinya ke arah anak-anak yang sedang menuruni sarangnya. Untungnya mereka berhasil selamat, dan setelah itu mereka lanjut berlari menuju hutan batu untuk menghindari Green Scale Eagle. Saat sedang berlari, Green Scale Eagle terus mengejar dan menyerang mereka. Shihou pun mengambil telurnya dan membawanya lari duluan, agar teman-temannya bisa terhindar dari serangan Green Scale Eagle. Di saat Shihou berlari, dia mencoba mengatakan ke elang itu bahwa dia akan mengembalikan telurnya.
Namun, karena elang tersebut tidak meresponnya, akhirnya Xiao pun memiliki ide untuk menaiki elang tersebut. Xiao pun berhasil menaiki elangnya, dan teman-temannya ternyata tidak pergi meninggalkannya. Mereka mencoba membantu Xiao dengan melempari burung elang itu dengan sebuah batu. Dan karena itu, teman-teman Xiao pun diserang lagi oleh Green Skull Eagle. Xiao pun memberanikan diri untuk terjun dan menangkap babi tadi. Dia menggunakan babi itu untuk menahan serangan Green Skull Eagle kepada teman-temannya. Setelah itu, mereka pun lanjut berlari menuju hutan batu. Sementara itu, di desa batu, tim pemburu yang sedang berkumpul terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh kakek Patriarch mengenai anak-anak mereka. Kita kembali ke Xiao dan kawan-kawannya. Mereka sudah berhasil memasuki hutan dan menemukan sebuah goa. Dan setelah bersusah payah, mereka pun memasuki goa tersebut. Di dalam goa, Xiao tak sengaja terjatuh, dan tiba-tiba muncullah kekuatan rune atau pola yang aktif. Pola itu melindungi mereka dari serangan Green Skull Eagle. Tapi, pola itu tidak bertahan lama. Baru beberapa saat, rune itu hilang karena serangan dari Green Skull Eagle, dan burung itu pun bisa menerobos pintu goa. Untungnya, di waktu yang tepat, tim pemburu dan kakek Patriarch tiba di sana. Mereka membantu anak-anak dan menyerang Green Skull Eagle. Di sini, Patriarch bingung kenapa elang itu terlihat sangat marah, dan Pihao menjelaskan mereka menculik telur elang itu. Dan karena sudah terlambat untuk mengembalikannya lagi, mereka pun mencoba pergi ke desa batu. Di saat paman Shininhu dan Shisosa menahan elang tersebut, di tengah pertarungan, Green Skull Eagle melihat keberadaan telurnya, yang sedang dibawa Xiao dan kawan-kawannya menuju desa batu. Dan karena itu, Green Skull Eagle pun mengejar mereka. Dan ketika sedikit lagi mereka tiba di gerbang utama desa batu, Green Skull Eagle ini menembakkan serangan yang membuat puing-puing batu di sana runtuh. Dan kakek Patriarch pun dengan sigap melindungi anak-anak dari reruntuhan tersebut. Tapi sayangnya, di saat itu, telur Green Skull Eagle tidak sengaja terkena reruntuhan batu. Akhirnya, tim pemburu berhasil melempar mundur elang tersebut, dan mereka sekaligus anak-anak berhasil memasuki desa batu. Namun, walaupun mereka sudah berhasil masuk, Green Skull Eagle masih berusaha menerobos gerbang utama desa batu. Dan karena situasi yang berbahaya, Dewa Willow pun melindungi desa batu dan menyerang Green Skull Eagle. Tapi di saat yang bersamaan, tak lama telur Green Skull Eagle tiba-tiba menetas. Namun, setelah telur itu menetas, anak Green Skull Eagle langsung mati. Karena sepertinya dia ini terluka saat terkena reruntuhan batuan tadi. Dan karena melihat anaknya mati, Green Skull Eagle pun menjadi sangat marah. Dan akhirnya menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menerobos pagar perlindungan desa batu dari Dewa Willow. Singkat cerita, Green Skull Eagle pun bisa memasuki desa batu, dan dia menghampiri anaknya. Dan seperti orang tua pada umumnya, dia pun bersedih karena kematian anaknya. Namun, keajaiban terjadi. Dewa Willow menolong anak Green Skull Eagle dan membuatnya bisa kembali hidup lagi.
setelah anaknya hidup kembali, Green Skull Eagle pun menjadi sangat bahagia. Selain itu, anaknya Green Skull Eagle juga mendapatkan warisan khas spesiesnya di dalam darahnya dari Dewa Willow. Dan karena kejadian ini, Desa Batu dan Green Skull Eagle pun akhirnya bisa damai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Gimana, seru gak ceritanya? By the way, di film ini tingkatan kekuatannya belum dijelaskan secara rinci. Dan nanti jika sudah dijelaskan di filmnya, akan Mimin kasih tahu, oke? Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan di-share ke teman-teman kalian semua. Agar Mimin lebih semangat menyajikan video untuk menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!